Halo sahabat sehat lansia, saya ingin mengajak Anda menekan tombol subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan panduan penting ini. Mengapa ada orang usia 80 tahun yang masih tajam ingatannya, sementara ada yang usia 50 tahun sudah sering lupa jalan pulang? Ternyata rahasianya bukan pada keturunan, tapi pada apa yang kita lakukan setiap hari. Dalam 10 menit ke depan, saya akan berikan panduan lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, menggunakan 3 pilar: pola pikir, makan, dan gerak. Jika Anda ingin masa tua yang bermartabat dan mandiri, video ini untuk Anda. Sekarang, mari kita selami bagaimana kita bisa memulai hari dengan optimal. Mari kita mulai dari pagi hari. Saat bangun tidur, otak kita seperti mesin yang perlu dipanaskan. Lakukan gerakan koordinasi tangan yang kita lakukan secara rutin selama 2 menit. Ini akan memicu aliran darah ke otak depan. Kemudian, berjalanlah tanpa alas kaki di atas rumput atau tanah selama 5 menit. Rasakan sensasinya. Ini adalah pilar pola gerak pertama Anda hari ini untuk membangunkan saraf. Setelah energi pagi terkumpul, tiba waktunya mengisi bahan bakar untuk otak Anda saat sarapan. Ingat pilar pola makan. Hindari nasi putih berlebihan yang bikin ngantuk dan otak lemot kalau Anda kurang bergerak. Tambahkan prohe dan sayuran. Ikan kembung yang kaya omega 3. Ingat, apa yang masuk ke perut akan sampai ke otak. Dari nutrisi, kita beralih ke pilar ketiga yang tak kalah penting, terutama di saat sore hari. Sore hari adalah waktu paling rawan stres atau kesepian. Di sini, pilar pola pikir bermain. Jangan biarkan otak melamunkan hal negatif. Lakukan teknik pernapasan dengan tenang, agar badan lebih rileks. Atau lebih baik lagi, teleponlah teman atau anak cucu. Interaksi sosial adalah vitamin terbaik untuk otak agar tidak menyusut. Belajarlah satu hal baru setiap hari, meskipun itu hanya cara menggunakan fitur baru di handphone Anda. Setelah seharian beraktivitas, malam hari adalah kunci untuk memulihkan kembali fungsi otak kita. Malam hari adalah waktu otak melakukan cuci gudang. Saat kita tidur nyenyak, sistem pembuangan sampah di otak bekerja membersihkan racun-racun penyebab pikun. Pastikan 1 jam sebelum tidur, jauhkan handphone, fokus pada rasa syukur. Tulis atau ucapkan 3 hal baik yang terjadi hari ini. Pikiran yang tenang sebelum tidur adalah jaminan otak yang segar di keesokan pagi. Sahabat sehat lansia, panduan ini bisa mengubah 10 hingga 20 tahun masa depan Anda. Mari kita bersama membangun komunitas di mana menjadi tua itu tetap keren, cerdas, dan sehat. Lanjutkan ke segmen berikutnya untuk tips dan trik yang lebih mendalam. Sahabat sehat lansia, jika di segmen sebelumnya kita sudah meletakkan fondasi dengan 3 pilar utama dari bangun tidur hingga malam, kini saatnya kita masuk lebih dalam ke tips dan trik yang lebih mendalam untuk menjaga otak tetap prima. Ingat, otak kita adalah otot yang perlu dilatih. Dan yang tak kalah penting, nutrisi yang tepat adalah bahan bakarnya. Mari kita mulai dengan latihan khusus untuk otak. Lebih dari sekadar gerakan koordinasi, kita bisa melatih otak dengan permainan kognitif. Misalnya, habiskan 15-20 menit setiap hari untuk memecahkan teka-teki silang, sudoku, atau bermain catur. Tantang otak Anda dengan mempelajari hal baru, seperti bahasa asing. Bahkan, menguasai resep masakan baru atau rute perjalanan yang berbeda bisa jadi latihan efektif. Setiap kali Anda mencoba hal baru, otak akan membentuk koneksi saraf baru, menjaganya tetap fleksibel dan tajam. Selanjutnya, mari kita bedah lebih jauh tentang nutrisi otak. Selain omega 3, ada banyak superfood yang bisa jadi sahabat otak Anda. Contohnya, sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam dan brokoli, kaya akan antioksidan dan vitamin K. Buah beri seperti blueberry dan stroberi adalah pembangkit tenaga antioksidan yang melindungi sel otak dari kerusakan. Serta protein hewani yang kaya akan nutrisi untuk otak dalam produksi neurotransmitter yang menjaga mood dan fungsi kognitif. Selain makanan, manajemen stres mendalam juga krusial. Kita membahas sedikit tentang pernapasan. Kini mari coba praktik mindfulness atau meditasi singkat. Cukup 5-10 menit setiap hari, fokus pada napas dan sensasi tubuh.
Ini akan membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi hormon kortisol yang merusak otak. Interaksi sosial yang berkualitas juga sangat penting. Bergabunglah dengan komunitas hobi, menjadi sukarelawan, atau aktif di kelompok pengajian. Berbagi cerita dan tawa adalah stimulasi otak yang luar biasa. Terakhir, mari kita bahas tentang pentingnya tidur berkualitas secara lebih detail. Pastikan kamar tidur gelap total, sejuk dan tenang. Hindari kafein dan makanan berat mendekati waktu tidur. Ritual tidur yang konsisten, seperti membaca buku atau mandi air hangat, dapat memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya beristirahat. Ingat, tidur bukan hanya istirahat, tapi juga waktu otak melakukan pembersihan dan konsolidasi memori. Sahabat sehat lansia, dengan mengintegrasikan latihan otak, nutrisi optimal, manajemen stres yang lebih mendalam, dan tidur berkualitas, Anda tidak hanya menjaga otak tetap tajam, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Teruslah bersemangat, terus belajar, dan terus berinteraksi. Nantikan segmen berikutnya untuk panduan yang lebih komprehensif. Sahabat sehat lansia, di segmen terakhir kita kali ini, kita telah membahas fondasi penting di segmen 1 dan mendalami strategi di segmen kedua. Kini, saatnya kita membongkar beberapa mitos umum dan menjelajahi strategi lanjutan yang akan mengokohkan kesehatan otak Anda. Ingat, informasi yang benar adalah kekuatan. Mitos pertama yang harus kita luruskan, pikun itu pasti terjadi seiring usia. Ini salah. Meskipun ada perubahan kognitif yang normal, pikun berat bukanlah takdir. Banyak lansia tetap tajam ingatannya hingga akhir hayat karena mereka merawat otak mereka. Mitos kedua, pil atau suplemen ajaib bisa mencegah pikun. Kenyataannya, tidak ada pil tunggal yang bisa menggantikan gaya hidup sehat. Suplemen mungkin mendukung, tetapi bukan solusi utama. Fokuslah pada makanan utuh dan aktivitas fisik. Sekarang, mari kita bicara tentang strategi lanjutan untuk kognisi. Tantang otak Anda dengan teknik memori seperti istana memori, di mana Anda mengaitkan informasi dengan lokasi fisik di imajinasi Anda. Terlibatlah dalam diskusi yang merangsang pikiran, baca buku-buku yang menantang, atau bahkan belajar keterampilan baru yang kompleks seperti coding dasar atau bahasa isyarat. Mempertahankan rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar seumur hidup adalah booster otak terbaik. Ini tentang terus-menerus menumbuhkan neuron baru. Selain itu, kita sering melupakan elemen fundamental. Hidrasi. Otak kita sebagian besar terdiri dari air. Dehidrasi sekecil apapun dapat memengaruhi konsentrasi, memori, dan mood. Pastikan Anda minum air yang cukup sepanjang hari. Selain itu, perhatikan lingkungan sekitar Anda. Lingkungan yang rapi, bersih, dan bebas dari kekacauan visual juga dapat mengurangi stres dan membantu otak berfungsi lebih baik. Detoksifikasi lingkungan sama pentingnya dengan detoksifikasi tubuh. Sahabat sehat lansia, kita telah melalui perjalanan luar biasa dalam memahami bagaimana menjaga otak tetap muda dan tajam. Ini bukan tentang melakukan semuanya sekaligus, melainkan tentang konsistensi. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan baru, dan perlahan-lahan bangunlah rutinitas sehat Anda. Ingatlah, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, terutama pada otak Anda. Mari kita terus bergerak, makan cerdas, berpikir positif, dan tidur nyenyak. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Terima kasih telah bergabung dalam seri ini. Saya harap Anda terinspirasi untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan otak Anda. Jangan lupa untuk terus dukung kanal ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten inspiratif berikutnya.